Di awal Januari 2022, pemerintah Indonesia melarang ekspor batu bara ke negara lain supaya kita tidak sampai kekurangan stok batu bara. Mungkin kamu bertanya-tanya, memangnya apa sih dampaknya jika stok batu bara dalam negeri berkurang? Kali ini kita akan membahas tentang sumber energi fisika kelas 10. Pada dasarnya, sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi yang ada di sekitar lingkungan kita. Energi yang dimaksud dapat dalam jumlah kecil maupun besar, yang terpenting bagi kelangsungan kehidupan manusia, mulai dari bidang industri, transportasi, pendidikan, dan masih banyak lainnya. Berdasarkan ketersediaannya di alam, energi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu energi tak terbarukan dan energi terbarukan. Energi tak terbarukan adalah energi yang proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Keberadaan energi ini sangat terbatas. Oleh karena itu, manusia harus sangat bijak dalam memanfaatkannya. Contohnya adalah batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Batu bara adalah komoditas ekspor utama Indonesia. Karena itu, ketersediaan batu bara di Indonesia cukup melimpah. Batu bara merupakan bahan bakar fosil berupa batu galian yang berbentuk sedimen. Sedimen ini merupakan hasil pembusukan tumbuhan ratusan juta tahun lalu. Berikutnya, minyak bumi. Minyak bumi adalah sumber energi tak terbarukan yang terbentuk melalui hasil pembusukan tumbuhan dan hewan jutaan tahun lalu. Komponen utama penyusun minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon. Apa aja sih manfaat dari minyak bumi? Minyak bumi bermanfaat sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. BBM yang biasa kamu beli di SPBU adalah salah satu olahan minyak bumi. Untuk bisa digunakan sebagai BBM, minyak bumi harus melalui tahap penyulingan hingga terbentuk bahan bakar residu. Nah, bahan bakar residu itu bisa berupa bensin, solar, sampai minyak tanah. Berikutnya sebagai bahan baku bangunan. Minyak bumi tidak hanya diolah menjadi bahan bakar kendaraan bermotor. Ternyata beberapa bahan bangunan pun berbahan dasar minyak bumi, seperti cat, pipa, sampai aspal. Berikutnya, manfaatnya adalah sebagai bahan baku beberapa keperluan medis. Beberapa obat di bidang medis membutuhkan aspirin sebagai bahan bakunya. Nah, aspirin ini merupakan senyawa kimia mengandung hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa penyusun minyak bumi. Dan selanjutnya, bahan baku produk kecantikan. Produk kecantikan juga tak luput dari kehadiran minyak bumi. Di bidang kecantikan, minyak bumi biasa digunakan sebagai bahan pembuat cat kuku, cat rambut, serta make up. Dengan adanya kandungan minyak bumi, cat kuku akan terlihat mengkilat. Nah, sumber energi tak terbarukan selanjutnya adalah gas bumi. Gas bumi atau gas alam adalah bahan bakar fosil berupa gas yang terbentuk jutaan tahun lalu akibat pembusukan tumbuhan dan hewan purba. Hasil pembusukan ini akan menghasilkan zat-zat organik yang terperangkap di sela-sela batuan serta laut. Komponen utama penyusun gas bumi adalah metana atau CH4. Jadi, mengapa pemerintah melarang ekspor batu bara ke negara lain? Supaya kita tidak sampai kekurangan stok batu bara, karena akan berdampak pada pasokan energi listrik yang akan berkurang. Akibatnya sering terjadi pemadaman, karena batu bara adalah sumber energi tak terbarukan bagi pembangkit listrik di Indonesia. Faktanya, selain memiliki banyak manfaat untuk kelangsungan hidup manusia, ternyata pemanfaatan energi tak terbarukan ini memiliki dampak yang negatif juga loh. Apa saja sih? Yang pertama adalah menyebabkan polusi udara. Selain menghasilkan energi, pembakaran sumber energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara melepaskan gas-gas antara lain karbon dioksida dan nitrogen dioksida, sulfur dioksida yang menyebabkan pencemaran udara, yaitu contohnya hujan asam dan pemanasan global. Berikutnya adalah pencemaran air.
eksploitasi minyak bumi, khususnya cara penampungan dan pengangkutan minyak bumi yang tidak layak, misalnya kebocoran tangkar minyak atau kecelakaan lain akan mengakibatkan tumpahnya minyak ke laut, sungai, atau air tanah yang menyebabkan pencemaran perairan. Dan berikutnya adalah kerusakan pada tanah. Dampak penggunaan energi terhadap tanah dapat diketahui misalnya dari pertambangan batu bara. Masalah yang berkaitan dengan lapisan tanah muncul terutama dalam pertambangan terbuka. Pertambangan ini memerlukan lahan yang sangat luas. Perlu diketahui bahwa lapisan batu bara terdapat di dalam tanah yang subur. Sehingga bila tanah tersebut digunakan untuk pertambangan batu bara, maka lahan tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk pertanian atau hutan selama waktu tertentu. Demikianlah untuk topik pembahasan sumber energi tak terbarukan. Semoga bermanfaat.